mengejar cowok untuk pegang-pegang dadanya. Ternyata karena ini guys. Bahkan cowoknya udah gak sabar banget sama cewek ini karena terus dipegang dadanya terus-menerus, padahal dia gak kenal sama cewek ini. Akhirnya si cowok nanya, kenapa sih kamu tuh suka banget terobsesi megang dada aku? Ternyata kata cewek ya, dadanya cowok ini tuh sama banget sama dada milik ibunya yang memiliki kanker payudara. Dia pun merasa cowoknya itu kasihan banget karena mengidap penyakit tersebut. Awalnya cowoknya gak percaya, sampai akhirnya ketika dia sakit dada, benar aja dong dia tanya ke dokter, dan hasilnya dia benar-benar mengalami kanker. Dia pun harus dirawat dan tiba-tiba cewek itu juga harus dirawat, dan akhirnya mereka malah dirawat bersama-sama satu kamar kayak gini. Ternyata jodoh gak kemana ya. Cewek ini lagi baca buku di bus, tiba-tiba ada seorang cowok yang pingin juga baca bukunya dia. Sampai cewek ini gak sadar, pikir kalau misalkan cowok ini adalah temennya, padahal temennya mah masih ketiduran di bus. Mereka pun benar-benar baca buku tersebut terus-terusan tanpa melihat arah manapun. Bahkan si cowok tiba-tiba kehilangan ceweknya dan akhirnya menemukan ceweknya lagi untuk membaca buku tersebut. Bahkan sampai rumah pun mereka akhirnya tinggal bareng-bareng. Ternyata ini adalah dua orang yang kutu buku banget. Mereka tuh lebih mementingkan belajar dan membaca buku daripada melihat cinta. Dan konon katanya sampai sekarang si cewek masih gak sadar kalau cowoknya ngikutin dia terus. Cowok ini lagi tidur di hotel, tiba-tiba ada cewek yang gak dikenal mau tidur di atasnya dia. Di situ cowoknya pas bangun langsung kaget banget dong dan langsung mengusir cewek tersebut. Ternyata katanya cewek ini adalah anak pemilik hotel. Si cewek pun akhirnya pergi menuju kamarnya sendiri, tapi keesokan harinya saat dia lagi dandan-dandan, ternyata cowok itu udah pergi dari hotel tersebut. Dan cewek tersebut yang melihat si cowok udah pergi naik kapal, dia langsung kesel banget. Bahkan dia langsung nyebur yang membuat badai itu jadi terjadi di laut tersebut. Bahkan si cewek akhirnya tenggelam dan membuat karena badai itu si cowok juga tenggelam. Tapi untungnya si cowok bisa terdampar dan selamat. Dia pun menceritakan semua kejadian aneh itu ke istrinya. Dan istrinya mulai ada perasaan gak enak saat istrinya buka koper suaminya. Ternyata badan cewek yang tadi suka sama suaminya itu ada di dalam kopernya dong. Bahkan dia masih hidup guys. Kalau kalian jadi cowoknya, apa yang kalian lakuin? Tukang sampah ini taruh duit di jalan, jebak orang-orang, siapa yang berani ngambil duitnya dia? Yang pertama cewek seksi ini langsung ngambil dong duit dari tukang sampah tersebut. Di sini ada om-om yang kayaknya kaya banget juga ngambil duit dari tukang sampah itu. Sampai tiba-tiba orang yang ketiga, dia pasangin lagi tuh jebakan dia, kasih duit yang lebih banyak. Ternyata orang tersebut malah kasih tahu dia dong kalau duitnya dia itu jatuh. Ternyata 3 orang ini memang dijebak karena 3 orang ini adalah calon karyawan di kantor bos ini. Jadi si bos pura-pura jadi tukang sampah untuk ngetes kejujuran dari calon-calon karyawannya. Dan ternyata yang menang itu adalah orang yang paling gak dianggap di sini. Akhirnya baju biru ini yang mendapatkan pekerjaan. Lagi main sama anak harimau, tiba-tiba pawangnya datang, salah sangka dikira dia itu mau makan anaknya. Jadi awalnya cowok ini lagi di tengah hutan, tiba-tiba dia kedatangan anak harimau yang lucu dan gemoy banget. Nah pas dia lagi main-main sama anak harimau tersebut, tiba-tiba pawangnya datang dan pawangnya benar-benar marah banget. Nah cowok ini langsung dong pingin balikin anaknya, tapi udah terlanjur pawangnya itu udah marah. Akhirnya dia langsung lempar aja anaknya supaya pawangnya ngambil anaknya dan dia bisa kabur. Tapi sayangnya pas dia kabur dia nggak dikasih lolos sama sekali sama si induk. Nah pas dia teriak-teriak itu ngebuat para manusia lain yang ada di hutan itu jadi tahu dong. Nah di sini geng manusia juga suruh cowok itu untuk kabur. Tapi karena udah nggak ada jalan lain, dia pun berusaha untuk berantem sama harimau tersebut. Kira-kira siapa yang menang ya? Lanjut part 2. Jangan mudah terjebak sama anak harimau yang lucu dan gemoy banget, kalau enggak ini yang bakal terjadi sama kamu. Jadi karena dia ngelihat ada anak harimau yang lucu dan gemoy, tiba-tiba dia nggak tahu kalau pawangnya datang dan marah ke dia. Karena dipikir cowok ini itu mengambil anaknya. Akhirnya karena induk harimau itu nggak bisa ngelepasin dia sama sekali, dia pun memutuskan untuk berantem sama induk tersebut. Dia sampai guling-guling kayak gini dan pikir dia itu bakal mati. Tapi tiba-tiba dia punya suntikan untuk melemahkan harimau tersebut. Yang mana ketika harimaunya itu datang ke arah dia langsung nyuntik harimaunya. Itu ngebuat harimaunya lemes, letih, lunglai, dan lesu. Akhirnya manusia ini berasa dia itu keren banget karena dia baru aja menang dari harimau. Tapi dia nggak sadar kalau di belakang dia itu ada luka yang benar-benar dalam banget. Yang mana ketika dia sadar dia pun juga pingsan. Jadi menurut kalian yang menang siapa nih? Komen ya. Seorang kakak sengaja mau ngelempar batu ke adiknya supaya adiknya mati aja. Ternyata karena ini guys.
Nah, pas dia mau ngelempar batu tersebut, untungnya ada orang lain yang tidak dikenal menolong si adik. Tapi tiba-tiba ibunya datang dan gak tahu apa yang terjadi. Bahkan dia gak percaya kalau anaknya melakukan itu pada adiknya sendiri. Ternyata si kakak itu selalu benci sama adiknya karena adiknya selalu dibelain sama ibunya. Bahkan seringkali si kakak itu ngejebak adiknya supaya adiknya diomelin, tapi adiknya gak pernah diomelin sama sekali. Hal itu membuat si kakak tambah murka sama adiknya, apalagi pas lagi tidur siang dia malah bangunin adiknya dan suruh adiknya pergi keluar rumah supaya adiknya hilang. Bahkan adiknya nurut-nurut aja dan akhirnya hilang beneran dong guys. Tapi akhirnya ini yang malah terjadi. Lanjut part 2. Karena dia udah terlalu benci banget sama adiknya. Pas adiknya lagi boci, dia malah ngajak adiknya untuk keluar dan untuk main-main di luar supaya dia gak kembali ke rumah. Rencana si kakak supaya kakaknya menjadi anak tunggal aja dan adiknya gak ngikutin dia terus. Nah terus dia langsung sayang-sayangan sama ibunya dong. Tapi tiba-tiba ibunya nyariin adiknya. Dan ada yang ngetok-ngetok rumah, ternyata ada seseorang yang menemukan anaknya. Si ibu pun baru sadar kalau anaknya selama ini hilang. Tapi sayangnya karena kelakuan anak ini, si ibu malah mau dimasukin ke penjara karena dianggap menelantarkan anaknya. Akhirnya anak ini ngaku kalau dia yang bikin adiknya hilang. Dan si ibu pun jadi sadar kalau selama ini dia itu nggak memberi kasih sayang secara adil. Yang membuat kakaknya jadi iri banget sama adiknya. Ibunya pun minta maaf. Sedangkan si kakak jadi belajar menyayangi adiknya dengan tulus. Cowok ini lagi di kuburan istrinya, tapi tiba-tiba ada nenek-nenek genit yang kedip-kedipin dia terus. Itu ngebuat dia marah banget dan merasa gak dihargain sama nenek itu. Bahkan nenek itu malah ketawa-ketawa di depan kuburan istrinya baru aja meninggal. Akhirnya karena polisi ini merasa tidak dihargai sama nenek tersebut, dia langsung dong ngambil nenek tersebut untuk dia habisi. Tapi sayangnya kejadian itu malah membuat dirinya dipecat dari jabatannya dan dia udah gak jadi polisi lagi. Akhirnya di sini dia cuma bisa sedih doang karena dia baru aja kehilangan istrinya dan juga di hari yang sama dia kehilangan pekerjaannya. Dan pas dia pulang, akhirnya dia mencoba untuk masuk kamar kerja istrinya yang mana dia gak pernah masuk sama sekali. Dia kaget banget di situ banyak banget senjata milik istrinya. Yang akhirnya mengungkap selama ini istrinya tuh ngapain aja seumur hidupnya dan membuat semuanya tuh jadi masuk akal. Lanjut part 2 ya. Di kuburan istri, seorang suami malah digenitin sama nenek-nenek yang centil banget part 2. Akhirnya si suami pengen cari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa nenek tersebut. Dia masuklah ke kamar kerja istrinya yang dia gak pernah masuk sama sekali. Ternyata istrinya selama ini bekerja sebagai pembunuh iblis yang mana suaminya tuh gak tahu. Setelah istrinya meninggal, ternyata semua iblis termasuk nenek-nenek genit tadi itu keluar semua dengan bebasnya. Dan bahkan mereka pingin menyandra manusia. Tapi untungnya di kantor istrinya ada buku pengusir iblis yang langsung dipelajari sama suaminya. Sehingga suaminya bisa mengusir iblis-iblis ini yang lagi berkeliaran.